yang kita saksikan di video tadi, ternyata sangat banyak kerugian yang diakibatkan oleh serangan cyber yang semakin hari semakin bertambah kasusnya. Ini semuanya. Dikutip dari laman Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, dalam 1 tahun ini Indonesia menduduki peringkat kedua dengan serangan paling banyak di dunia dengan total kasus 31.880.207 kasus yang tentunya akan semakin bertambah sekian dengan perkembangan teknologi. Padahal keamanan komputer adalah isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Yang jadi pertanyaannya adalah, dengan cara apa kejahatan ini dapat diselesaikan? Oleh sebab itu, di video kali ini aku akan ngebahas pengertian keamanan komputer, bentuk-bentuk ancaman keamanan komputer, kasus serangan cyber yang pernah terjadi di Indonesia, program-program perusahaan komputer, ciri-ciri komputer yang sedang diserang keamanannya dan cara mengatasinya, ruang lingkup keamanan komputer, tujuan keamanan komputer, strategi keamanan komputer, dan cara menanggulangi kejahatan cyber agar tidak semakin berkembang. Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna yang tidak bertanggung jawab, dan sebuah komputer dikatakan aman apabila komputer tersebut dapat digunakan dengan semestinya dan dapat digunakan tanpa gangguan dan tetap terjaga privasinya. Nah, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa di luar sana banyak banget bentuk ancaman-ancaman yang menyerang keamanan komputer, seperti interupsi. Interupsi adalah bentuk ancaman terhadap availability atau ketersediaan, di mana data tersebut dirusak sehingga tidak dapat bisa digunakan lagi. Seperti yang terdapat di gambar, seharusnya data dari komputer A dapat ditransfer ke komputer B. Tapi karena adanya gangguan dan ancaman interupsi tadi, data dari komputer A tidak bisa ditransfer ke komputer B. Contoh perusakan fisiknya adalah perusakan hard disk atau flash disk dan pemotongan kabel jaringan sehingga data tidak bisa ditransfer. Bentuk ancaman kedua ada intersepsi. Intersepsi adalah bentuk ancaman terhadap kerahasiaan atau secrecy. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini, di mana data dari laptop yang pertama dapat diakses oleh pengguna komputer kedua dan ketiga melalui penyadapan data yang ditransmisi lewat jalur publik atau umum yang dikenal dengan istilah wiretapping dalam wired networking, yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Yang ketiga ada modifikasi atau modification. Modifikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas, di mana pihak yang tidak berhak mengakses sebuah data berhasil mendapatkan hak tersebut untuk mengubah suatu data atau informasi dari suatu komputer. Data atau informasi yang diubah adalah record dari suatu table di dalam sebuah database. Ancaman keempat adalah pabrikasi. Pabrikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas. Tindakan yang dilakukan ini seperti meniru dan memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Objek yang dimasukkan ini berupa sebuah file maupun record yang disisipkan pada sebuah aplikasi. Salah satu kasus merugikan yang pernah terjadi di Indonesia adalah saat sebanyak 91 juta data pengguna dijual sebesar $5.000 di dark web, yang menjadi bukti bahwa Indonesia sangat rawan kejahatan cyber. Pencurian account ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian ini cukup dilakukan dengan mengetahui user ID dan password pengguna, karena tujuan dari pencurian ini adalah untuk mencuri informasi saja. Jadi kalau kamu lagi kecurian data, kamu nggak akan tahu sampai data kamu digunakan oleh si pencuri. Efeknya adalah saat kalian merasa tagihan kalian sangat membludak dan banyak sekali walaupun kalian nggak melakukan transaksi apapun. Nah, itulah efek dari pencurian informasi data pribadi. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan kasus cybercrime unauthorized access dan hacking cracking. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property dan menyerang pribadi atau against person. Selain kasus tersebut, program perusak keamanan komputer yang nggak kalah berbahaya ada yang pertama bugs.
Bugs itu apa sih? Bugs adalah suatu cacat desain pada perangkat keras ataupun perangkat lunak sehingga tidak bisa dilakukan atau difungsikan sesuai dengan fungsinya. Salah satu contoh yang baru saja terjadi adalah saat saya ingin melakukan checkout di sebuah aplikasi online dan tidak bisa melakukan proses checkout karena ada bugs saat mengklik tombol checkout. Yang kedua ada bot. Bots adalah sebuah proses yang bekerja secara otomatis yang kemudian berinteraksi dengan jaringan lainnya yang dapat menduplikasi dirinya dan menginfeksi atau menyebarkan virus ke komputer lain. Contohnya adalah seperti kalian mendapatkan spamming dalam inbox pesan ataupun spamming di Telegram, di email. Yang ketiga ada Trojan Horse. Nah, kalau bicara soal Trojan Horse nih, Trojan Horse adalah sebuah program komputer yang memiliki kemampuan yang tidak bisa sama sekali dilacak, yang seakan baik-baik aja. Tapi ujung-ujungnya si Trojan Horse ini yang merusak komputer kalian. Nah, jadi sebagai contoh dari Trojan Horse ini adalah saat hacker menyisipkan Trojan ke dalam file yang bisa diunduh. Dan pada saat kalian unduh, maka si Trojan Horse tersebut akan menyerang komputer kalian yang menyebabkan komputer kalian nggak bisa berfungsi secara normal. Yang nggak kalah berbahayanya ada virus. Pasti kalian nggak asing lagi dengan virus. Nah, virus merupakan salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk menduplikasi, menginfeksi, mengubah, sampai merusak sebuah program komputer. Si virus ini biasanya bekerja dengan membutuhkan activator, yang mana activator ini biasanya kalian sendiri. Contoh dari penyebaran virus ini adalah saat kalian install aplikasi ilegal dari internet. Biasanya kalau misalkan kalian install aplikasi berbayar itu pasti membutuhkan aktivator atau kode untuk mengaktifkan aplikasi tersebut. Nah, pada saat kalian mengaktifkan, disitulah virus tersebut menyebar ke komputer Anda. Jadi, sebaiknya gunakanlah aplikasi-aplikasi yang memang berbayar untuk keamanan komputer kalian. Selanjutnya ada Worm. Apa sih Worm? Nah, Worm merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya melalui kopian, dan secara mandirinya virus tersebut akan menyebar ke berbagai jaringan komputer melalui port atau lubang keamanan yang terbuka. Nah, pasti kalian banyak banget yang bertanya-tanya, apa aja sih ciri-ciri komputer yang terserang virus? Jadi ciri-ciri yang pertama yang paling kelihatan adalah saat komputer kalian sering not responding atau aplikasi itu tiba-tiba nge-freeze. Yang kedua itu sering nge-restart sendiri dan tidak bisa booting secara normal. Yang ketiga, disk atau disk driver sibuk seperti ada orang lain yang mengakses nih. Yang keempat itu komputer kalian sering terjadinya atau sering muncul pesan error. Yang keempat itu sistem seolah-olah sibuk. Nah, kalau misalkan kalian merasa atau mengalami kejadian-kejadian tersebut, kalian tetap bisa mengobati dengan cara yang pertama adalah melakukan backup data. Setelah kalian backup, langkah yang selanjutnya adalah scan hard disk. Jadi kalian harus scan hard disk kalian di komputer yang bebas dari virus. Nah, kalau misalkan setelah kalian scanning dan terdapat virus, maka sistem tersebut tidak akan dapat bekerja lagi dan segera lakukanlah instalasi ulang. Selanjutnya ada scan data. Setelah itu installah aplikasi antivirus terbaru dan update program terbarunya. Setelah itu, yang terakhir dan yang tak kalah penting adalah update sistem keamanan komputer kalian sebaru mungkin, karena di situ pasti ada perbaikan bugs dan perbaikan sistem keamanan lainnya. Jika sudah melakukan hal-hal tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut tentang keamanan komputer, maka kita juga harus tahu apa saja ruang lingkup keamanan komputer. Yang pertama ada pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik adalah hal yang dilakukan untuk mengamankan jenis-jenis hardware yang terlihat oleh mata. Misalnya komputer, CPU, monitor, mouse, hard disk, dan benda-benda yang dapat dilihat lainnya ditempatkan di tempat yang aman atau lokasi yang mudah diawasi dan dikendalikan untuk mengurangi risiko kehilangan. Yang kedua ada pengamanan akses. Pengamanan akses dilakukan untuk PC yang menggunakan sistem operasi leging atau penguncian dan sistem operasi password.
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sifatnya sengaja atau tidak disengaja. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting itu ada pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan menerapkan sistem hierarki data, di mana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya, dan untuk data-data yang bersifat pribadi atau konfidensial bisa kalian lakukan dengan menerapkan password agar tidak bisa dibuka orang lain. Yang keempat, ada pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan ini dilakukan dengan cara menggunakan kriptografi, di mana data yang sifatnya sensitif akan dienkripsi atau disandikan terlebih dahulu sebelum ditransmisikan melalui jaringan tersebut. Untuk meminimalisir kasus pencurian data seperti berita tadi, maka ada strategi yang harus diterapkan untuk keamanan komputer seperti pencegahan. Yang pertama ada pencegahan. Nah, pencegahan ini apa sih? Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mencegah informasi data kamu dapat tersebar. Nah, contohnya adalah kalau misalkan kalian pakai WhatsApp, itu di WhatsApp itu ada enkripsi pesan. Dan gunakanlah website atau aplikasi-aplikasi yang sudah terpercaya agar kamu tidak kebobolan data. Yang kedua adalah dengan mendeteksi. Kamu harus mendeteksi kapan, bagaimana, dan oleh siapa data kamu tersebar, dan informasi apa saja yang sudah diketahui oleh orang lain. Contohnya adalah dengan melihat riwayat transaksi yang tidak sah yang muncul di dalam laporan keuangan atau laporan kartu kredit kamu. Jadi saat terjadi transaksi yang mencurigakan, kamu bisa segera notice dan mengambil tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan. Dan poin ini relate dengan poin ketiga, yang mana ada reaksi. Nah, reaksi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan setelah menemukan informasi yang tidak sah atau mencurigakan. Caranya adalah dengan komplain atau meminta bantuan kepada customer service untuk membuat kartu kredit yang baru atau memblokir kartu tersebut. Untuk menanggulangi kejahatan cyber yang makin hari makin banyak, maka harus dilakukan dengan cara yang pertama ada membuat undang-undang. Penegak hukum nantinya bakal membuat para pelaku cyber tersebut jera dan berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kejahatan tersebut. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime ini sudah menginduk pada UU ITE, namun sayangnya pola penindakan ini masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Yang kedua ada membuat lembaga penegak khusus. Saat ini kita tentu membutuhkan lembaga penegak khusus untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya cybercrime di ranah digital. Nah, dengan tindakan tersebut, maka celah untuk para pelaku cybercrime ini melakukan kejahatan akan dapat diminimalisir. Yang ketiga, tentunya negara harus memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng paling utama yang bisa dilakukan untuk menghindari potensi kejahatan cyber. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, kamu bisa menambahkan beberapa add-on seperti SSL dan antivirus pada komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Dan itulah penjelasan mengenai keamanan komputer yang sangat vital untuk dilakukan di era globalisasi dan kemajuan teknologi pada saat ini. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat begitu pesat jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Dengan mengetahui informasi di atas, semoga kita semua bisa sama-sama belajar dan lebih waspada, sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya tidak menimpa kita sampai kapanpun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Tetap waspada dan lindungi data Anda.